Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali bertemu empat mata dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Dengan pertemuan kemarin, Jokowi dan Prabowo setidaknya sudah 3 kali bertemu di Istana selama 1 bulan terakhir. Benarkah Jokowi semakin nyaman memberikan dukungan ke Prabowo yang merupakan Ketua Umum Partai ketimbang Ganjar Pranowo yang hanya petugas partai? Kami akan mengulasnya bersama Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenzer dan juga relawan Ganjarian Spartan Ade Armando. Selamat malam Mas Immanuel dan juga Mas Ade. Saya ingin ke Mas Noel terlebih dahulu. Mas Noel, kalau kita melihat sebulan 3 kali pintu istana terbuka untuk Prabowo, ada 1 kali makan siang di Istana Bogor, kemudian juga ada pertemuan di Istana Negara. Belum lagi kemarin kita disuguhkan pemandangan begitu ketika Timnas Indonesia melawan Argentina. Saat itu ada pemandangan Prabowo, Jokowi, bahkan ada Erick Thohir juga di situ. Apakah ini bisa dikatakan sinyal menunjukkan Jokowi yang semakin nyaman untuk memberikan dukungannya ke Prabowo? Ya, selain ada bentuk kenyamanan, ada juga chemistry yang didapatkan oleh Pak Jokowi di Pak Prabowo. Selain juga ini soal karena ada hubungan kerja ya, hubungan kerja antara Pak Presiden dengan menterinya lah. Apalagi tadi Pak Jokowi menyampaikan jujur aja pembicaraan-pembicaraan atau diskusi-diskusi yang saya sampaikan dengan Pak Prabowo itu adalah persoalan politik. Itu juga disampaikan juga oleh Pak Prabowo bahwa memang diskusi Pak Prabowo dan Pak Jokowi selama ini beberapa kali bertemu tidak lepas soal diskusi politik. Nah, diskusi politik yang hari ini tren kan hanya persoalan pemilu, dan di situ ada soal pencapresan Pak Prabowo dan Mas Ganjar dan juga Mas Anies. Nah, saya yakin pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jokowi ke Pak Prabowo terkait soal elektabilitas Pak Prabowo yang hari ini semakin moncer ya, yang kita lihat dukungan rakyat ke Pak Prabowo itu semakin tak terbendung. Ditambah lagi kita lihat saya sebagai pendukung Pak Jokowi sangat antusias. Ditambah lagi gerakan pendukung Jokowi di Pulau Jawa makin masif mendukung Pak Prabowo. Kita lihat kemarin di Jawa Timur, Jawa Tengah, nanti tanggal 22 Juli itu puluhan ribu relawan Jokowi akan mendukung Pak Prabowo di 2024. Baik, Bang Noel, tampaknya ada kendala komunikasi. Mungkin saya ingin luar biasa kira-kira Mbak. Baik, tapi kalau dikatakan chemistry atau hubungan kerja saja begitu ya, chemistry seperti apa sebenarnya dan juga hubungan kerja dibandingkan dengan katakanlah menteri-menteri lain, ini lebih intens hanya dengan Prabowo saja begitu? Ya, hari ini yang kita lihat sebetulnya selain chemistry tadi, ya kenyamanan batin kali ya, kenyamanan batin Pak Jokowi. Karena lihat Pak Prabowo ini kan punya totalitas dan loyalitas. Ditambah beliau juga kan, Pak Jokowi ini kan suka diskusi orang karakternya. Tadi kan beliau sampaikan, saya ini minggu pun belum tentu tidur. Karena memang kita tahu Pak Jokowi ini tidurnya itu cuma jam 3 pagi, bangun jam 5, kerja lagi. Ya beliau itu butuh teman diskusi yang pasti diskusinya pasti hal-hal yang strategis lah, yang nggak mungkin dipublikasi ke umum lah ya. Tapi saya yakin pembicaraan beliau itu terkait soal selain keamanan, politik global dan sebagainya, pasti juga tidak lepas dari persoalan dukungan publik ke Pak Prabowo yang semakin moncer hari ini. Pasti Pak Jokowi juga bicara tentang pencapresan Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo? Apakah Anda yakin untuk maju? Dan pasti jawab Pak Prabowo, ya saya yakin. Yakinnya di mana? Dukungan pendukung Bapak ke saya ini makin tak terbendung. Gitu, kita lihat kan nanti apalagi banyak nih pendukung Pak Jokowi ini kan, kita tahu pendukung loyal Pak Jokowi itu secara nasional 15% loh. Oke. Kalau begitu, kalau Mas Andi sendiri bagaimana? Tadi dikatakan semakin nyaman dengan Pak Prabowo, bahkan lebih intens dibanding kalau kita lihat 1 bulan terakhir ketimbang bertemu dengan Ganjar begitu ya. Kalau kita lihat lebih banyak mana pertemuan ini. Apakah Anda juga melihat bahwa Pak Jokowi ini sepertinya semakin nyamannya ke Prabowo dibandingkan ke Ganjar? Anda setuju, Mas Ade? Oke, sorry. Hari ini Noel masih bicara tuh.
Mas Noel, mohon maaf karena suaranya ini sepertinya ada kendala. Saya ingin ke Mas Ade dulu, Mas Ade. Itu menjadi penentu pemenangan siapapun presidennya. Mas Ade? Udah bisa ya. Silahkan Mas Ade, kalau Anda melihatnya seperti apa? Tadi dikatakan oleh Mas Noel, memang sepertinya ada rasa nyaman ya begitu dari Jokowi terhadap Prabowo. Apakah Anda juga melihat hal yang sama seperti ini? Kalau hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya mungkin menahan diri untuk berkomentar ya. Apakah itu menunjukkan kenyamanan antara keduanya? Saya tidak tahu, tidak bisa mendeteksinya, tidak bisa melihatnya dari luar ya. Tapi yang jelas yang kita lihat dan saya sebagai seorang pendukung Ganjar kecewa adalah kenapa akhirnya perkembangannya ke arah ini ya. Karena terkesan sekali bahwa jadi saya tidak melihat bahwa Pak Jokowi mendekat ke Pak Prabowo-nya, tapi kesannya adalah Pak Jokowi menjadi tidak nyaman dengan atau tidak sepenuhnya nyaman dalam mendukung Pak Ganjar ya. Dan menurut saya memang persoalannya bukan di Ganjar himself tapi partainya sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini nampaknya adalah sinyal-sinyal yang dikirim ke terutama PDIP ya. Dan ini saya pikir memang sebuah langkah yang sangat tepat bagi Pak Jokowi untuk mengingatkan bahwa kalau PDIP tidak mengubah caranya dalam mengelola kampanyenya Pak Ganjar, maka tren yang sudah berjalan dengan semakin nyata nih sekarang bahwa Pak Prabowo semakin unggul di atas Pak Ganjar ya, dan ini saya merujuk pada penelitian-penelitian yang menurut saya valid ya atau reliable, misalnya dari SMRC dan dari Lembaga Survei Indonesia, dari indikator ya, semua menunjukkan tren yang nyata itu bahwa pelan-pelan tertinggal sekarang Pak Ganjar ini, bahkan dalam angka yang menurut saya signifikan. Nah, baik, jadi Anda melihatnya tidak nyamannya bukan ke Ganjar tetapi ke PDIP. Ini juga ada pernyataan sebenarnya dari pengamat yang mengatakan sepertinya Jokowi juga membuat jarak antara dirinya dengan PDIP. Ini dilihat juga pernyataan Jokowi kemarin yang sempat mengatakan selamat berjuang untuk menang. Kita lihat dulu Mas Ade dan juga Mas Noel pernyataan selengkapnya dari Presiden Jokowi berikut ini. Tadi telah kita dengarkan calon presiden dari PDI Perjuangan Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Baik, itu sudah kita dengarkan bersama. Selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Kalau kita membaca secara tersirat begitu ya, tidak ada seperti kepastian harus menang begitu, tetapi selamat berjuang untuk menang. Kita akan bahasnya setelah jeda pariwara berikut ini. Mas Ade dan juga Mas Noel, bagaimana Anda menanggapi terkait dengan pidato dari Jokowi ini? Sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Baik, pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Immanuel Ebenezer dan juga Ade Armando. Mas Ade, saya ingin tahu komentar Anda. Tadi kita sudah saksikan bersama-sama begitu ya pidato Joko Widodo yang mengatakan selamat berjuang untuk menang. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Apakah ini memang seperti setengah-setengah begitu, kok sepertinya tidak ada ketegasan begitu. Biasanya kan ayo kita harus menang, kita pasti menang begitu. Ya, kita kan sebetulnya tidak hanya
mendengar tentang apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi di atas panggung ya. Kita sudah mendengar beberapa waktu terakhir ini bahwa Pak Jokowi sudah memperingatkan teman-teman PDIP untuk bertindak lebih bijaksana ya dalam menangani kampanyenya Pak Ganjar. Ini sebetulnya bukan cuma yang di GBK terakhir yang Bung Karno nih ya. Yang Anda ingat yang acara sebelumnya yang hadir ada siapa? Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada Puan, ada Ananda itu sama Ganjar, dan ketika itu pun orang sudah menangkap tanda-tanda nonverbal, isyarat nonverbal bahwa Pak Jokowi tidak nyaman, tidak sepenuhnya bersemangat ya untuk memajukan Pak Ganjar. Jadi sekaligus orang menangkap sinyal yang kayak komplit jadinya. Di satu sisi kelihatan sekali misalnya dalam pidato terakhir itu kalimatnya kan, Anda sudah dengar apa kata Bu Mega? Ya, kita sampaikan bahwa selamat berjuang buat Pak Ganjar. Itu betul-betul jauh dari sesuatu yang menampakkan kesungguhan, keyakinan dari Pak Jokowi untuk mendukung Pak Ganjar. Dan kemudian orang pun akan membaca ekspresi wajah. Banyak orang ya, lihat saja yang sekarang itu ada wajah Bu Mega yang tidak terlalu happy gitu ya. Ketika Bu Mega bicara, Pak Jokowi juga nampak ya sangat dingin gitu ya, tidak menampakkan antusiasme yang tinggi. Jadi there are problems gitu di belakang sana, di belakang panggung sana, di antara mereka yang bahkan mereka tidak tutup-tutupi ke depan publik bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam hal hubungan dengan Pak Ganjar. Dan ini menjadi lengkap ketika kemudian Pak Jokowi juga menunjukkan, saya rasa dengan sengaja menunjukkan kedekatan dia dengan Pak Prabowo. Itu nggak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak dengan sengaja dilakukan ya. Apa yang tadi digambarkan oleh Metro 3 kali ya ketemu Pak Prabowo selama 1 bulan terakhir di istana kalau nggak salah ya. Belum lagi yang ketika menonton pertandingan Indonesia lawan Argentina. Jadi udah komplit gitu loh gambaran yang sekarang kita lihat nih. Di satu sisi semakin nampak tidak nyaman dengan sikap PDIP terhadap Ganjar, di sisi lain dia menunjukkan kepada, saya rasa ini pesannya terutama disampaikan kepada PDIP dan Ganjar bahwa kayaknya saya tidak akan terlalu all out nih dukung Ganjar. Saya milih juga untuk berdampingan dengan Pak Prabowo. Apapun itu artinya. Maksud saya belum tentu ini berarti bahwa Pak Jokowi akan mendukung Ganjar, mendukung Prabowo nanti ya. Tapi ini adalah sinyal yang harus dibaca secara sangat cepat menurut saya oleh PDIP bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi. Wrong begitu ya. Oke. Bagaimana? Saya ingin tahu kalau Mas Noel sendiri bagaimana tanggapannya kalau memang kemudian ada dilihat permasalahan mungkin di balik layarnya begitu, apakah ini bisa menjadi sebuah keuntungan dong artinya untuk Prabowo sendiri? Ya soal ditanya untung atau tidak untung ya kita tinggal lihat dari sudut pandang apa kan begitu. Nah kita sebagai pendukung Pak Prabowo ya karena ini kami melihatnya bahwa Pak Prabowo ini sangat totalitas dan loyalitas kerjanya untuk Pak Jokowi. Ya di situ menjadi pertimbangannya Pak Jokowi. Nah, keuntungannya Pak Prabowo hari ini kan karena memang ini kan terkait soal hubungan kerja. Jadi sebetulnya banyak hal-hal lah yang sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata publik ya kita lihat hari ini ya Pak Jokowi sangat-sangat nyaman karena dia lihat Pak Prabowo ini orangnya sangat totalitas, apalagi berkali-kali ada problem di internalnya Kementerian Pak Prabowo, dia laporkan langsung tuh problem-problem. Dia juga menyampaikan problem-problem kebangsaan, problem-problem sangkut paut yang terjadi di kementerian, yang rendahnya komunikasi. Karena ada satu hal yang terlihat dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu apa? Kejujuran dan ketulusan Pak Prabowo dalam bekerja, dalam melakukan hubungan-hubungan yang lain, misalnya kayak selain hubungan kerja, hubungan emosional yang lain, lantas hubungan hal yang strategis, dan banyak hal yang strategis itu sudah dikerjakan oleh Pak Prabowo. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi akan menitipkan kerja-kerja strategis yang akhirnya itu bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Prabowo itu sendiri. Misalnya soal IKN,
Misalnya soal Indonesia sentris itu menjadi bagian dari cita-cita Pak Jokowi yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Kemudian banyak hal yang lain lagi. Karena Baik. Pak Jokowi kan sering menyampaikan jangan sampai kita salah mendapatkan pemimpin. Kedua, carilah pemimpin yang mengerti kehendak rakyat. Gitu. Jadi ya dari dua kriteria yang disampaikan Pak Jokowi itu melekat sekali itu di dirinya Pak Prabowo. Beliau itu sangat mengerti kehendak rakyat. Soal apa? Baik. Korupsi. Itu kan musuh nyata bangsa ini hari ini apa? Korupsi. Dan Pak Prabowo itu anti sekali dengan namanya korupsi. Sama-sama anti nih Pak Jokowi juga muak dengan perilaku malas, perilaku yang sangat koruptif, dan sebagainya lah. Bangsa ini kan harus maju, apalagi Pak Jokowi mewanti-wanti. 13 tahun lagi kalau seandainya kita terlambat, kita akan ketinggalan menjadi bangsa maju. Dan ini sudah menjadi wanti-wanti. Dan Pak Jokowi sangat trust, bahkan saya yakin trustnya trust plus gitu loh, untuk bisa mengawal legasi Pak Jokowi ke depan. Kalau salah saja Mbak, ya nggak bisa bangsa ini maju. Karena jangan sampai 2024 ini kita mendapatkan pemimpin yang hanya bisa dikontrol lewat remote tanpa ada sebuah cita-cita. Kita tidak mau pemilik angkot jadi pengontrol supir angkotnya gitu loh. Kan kita tidak mau gitu loh. Bangsa ini cukup bangsa besar lah. Jangan sampai supir angkot yang mimpin gitu loh. Kira-kira gitulah. Gitu. Oke, baik. Ini sangat menarik, tetapi sayangnya durasi kita terbatas. Kita akan lihat kemudian nanti ke depannya seperti apa sinyal-sinyal lagi yang akan diberikan oleh Joko Widodo. Dan tentunya tadi kalau Mas Ade juga mengatakan ya, sepertinya ini ada yang salah dalam cara PDIP dan harusnya ini menjadi masukan untuk ke depannya. Kita akan melihat nanti akan seperti apa dinamikanya. Terima kasih banyak Mas Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Prabowo Mania 08, dan juga Ade Armando, relawan Ganjarian Spartan, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam